Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BP3K model Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kami persembahkan selayang pandang profil BP3K Kecamatan Sukamantri. Selamat menyaksikan. Kalau program penyuluhan tingkat kecamatan ada? Ada. Yang mana? Tidak. Ada ingat ya. Terus program tingkat desa ada? Ada, tapi adanya desa Sukamantri. Sukamantri ada. Terus RTKK ada? Ada. Tidak sekali. Programnya ada rencana kerja ada. Sebagai BP3K model, faktor sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan kami, alhamdulillah, sampai saat ini telah menunjang. Seperti sarana pusat informasi, alat bantu penyuluh, peralatan administrasi, buku, hasil publikasi, dan mebeler. Bahkan untuk kelancaran para penyuluh, kami mempunyai 5 unit sepeda motor. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau BP3K Kecamatan Sukamantri berdiri sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2008 dan mendapat predikat atau penghargaan sebagai BP3K model dari BP4K Kabupaten Ciamis sesuai dengan SK nomor 11/48/BP4K/tahun 2009. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran BP3K Kecamatan Sukamantri selama ini, yang dianggap berhasil mengembang tugasnya sebagai Satmikal atau Satuan Administrasi Pangkal, yang mampu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan di wilayah Kecamatan Sukamantri. Kantor yang berdiri di atas lahan seluas 1024 meter persegi ini nampak punya kekhasan tersendiri di antara jajaran kantor-kantor lainnya. Walaupun dikelilingi pagar-pagar yang dapat tangguh, tapi gerbang yang senantiasa terbuka selalu menyapa gembira para pelaku utama dan pelaku usaha yang datang ke sana. Bahkan siapa saja yang berkepentingan, para penyuluh siap melayani dengan moto lebih cepat, lebih akurat. Tak ada halaman parkir yang luas karena halaman depan dan samping merupakan kebun percontohan komoditi unggulan. Di belakang kantor terdapat kolam ikan percontohan. Bahkan bak kaji terap belum dalam upaya menumbuhkan minat pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan potensi wilayah Kecamatan Sukamantri. Peran BP3K Model Sukamantri telah dirasakan khususnya oleh para pelaku utama dan pelaku usaha sebagai tempat pembinaan dan konsultasi. Sudah kita katakan yaitu pertemuan para kontraktor. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan. Tidak lepas dari peran pimpinan BP3K ini, beliau adalah Bapak Itang SPKP yang pada tahun 2010 mendapat anugerah penghargaan penyuluh tingkat nasional. Sosok demokratis, tegas tapi bersahaja ini bukan hanya kapten dari BP3K model Kecamatan Sukamantri, tapi merupakan salah seorang arsitek pengembangan agrobisnis di wilayah Kecamatan Sukamantri. Visi dan misi BP3K Sukamantri adalah terutama dalam bidang visi yaitu terwujudnya sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mantap tahun 2020
9 sampai dengan 2014. Adapun misi daripada BP3K Sukamantri yaitu mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluhan. Yang kedua adalah mengembangkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha. Misi yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme kelembagaan penyuluh. Misi yang keempat yaitu meningkatkan kemandirian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima adalah meningkatkan sistem kemitraan yang berkelanjutan. Sedangkan bagian daripada tugas struktur organisasi BP3K Sukamantri sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2008 yaitu dikepalai oleh seorang BP3K dan di bawahnya ada pelaksana tata usaha. Kemudian ke bawahnya dibagi menjadi 5 bidang, yaitu 1 bidang ketahanan pangan, 2 bidang tanaman pangan, 3 bidang perikanan, 4 bidang peternakan, 5 bidang kehutanan dan perkebunan. Di bawahnya terdiri dari PPL-PPL yang membidangi wilayah binaannya masing-masing terbagi 5 desa. Tugas Kepala BP3K adalah mengamati, menganalisis, menyimpulkan, mengambil keputusan, kemudian melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kecamatan Sukamantri. Adapun tugas pokok daripada pelaksana tata usaha adalah mengadministrasikan semua kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kecamatan Sukamantri. Adapun tugas-tugas daripada 5 bidang, yaitu bidang ketahanan pangan, mengurusi yang berurusan dengan ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Sukamantri. Tugas bidang tanaman pangan, yaitu mengurusi masalah pertanian khusus di bidang tanaman pangan. Kemudian tugas daripada bidang peternakan adalah mengurusi pelaksanaan penyuluhan tentang peternakan. Kemudian tugas daripada pelaksana perikanan yaitu melaksanakan penyuluhan perikanan yang ada di Kecamatan Sukamantri. Sedangkan yang terakhir yaitu tugas kehutanan dan perkebunan yaitu menyusun dan melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan perkebunan yang ada di Kecamatan Sukamantri. Adapun daripada tugas PPL wilayah binaan itu membina masing-masing desa sesuai dengan spesifik lokalitas masing-masing, sesuai dengan kebutuhan halayak sasaran yang ada di desa tersebut. Aspek daripada sumber daya manusia yang berhubungan dengan kelembagaan tani, khususnya di Kecamatan Sukamantri, yaitu dimulai dengan posyandu di masing-masing desa dan di bawahnya dikomando oleh Gapoktan yang membawahi berbagai kelompok tani yang berada di desa tersebut. Nah, kelembagaan tani ini ditunjang oleh kelembagaan pendukung usaha tani seperti Koperasi Tani, P4S, kemudian LM3, PUAP, Rumah Kompos, dan lain-lain yang berhubungan untuk kelancaran di bidang usaha tani. Adapun petani yang berprestasi khusus di Kecamatan Sukamantri sudah cukup terbilang banyak, yaitu mulai dari tingkat petani berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional seperti Saudara Pipin Apilin, yaitu pertama dia meraih petani berprestasi tingkat nasional, kemudian dia meraih sebagai ketua Gapoktan berprestasi tingkat nasional, itu di bidang para petani. Kemudian untuk para penyuluhnya, alhamdulillah untuk Kecamatan Sukamantri khususnya kita sudah mendapatkan 2 penghargaan. Pertama menjadi penyuluh teladan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Kemudian ada 1 orang penyuluh kehutanan, dia berprestasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Khusus untuk kelembagaan BP3K, alhamdulillah pada tahun 2011 mendapat penghargaan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat dalam bidang pelayanan publik, bidang penyuluhan pertanian. Untuk selanjutnya, yang menjadi tantangan dan hambatan di BP3K Sukamantri
Pertama adalah koordinasi di tingkat dinas terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan penyelenggaraan. Dalam hal ini masih kurang terjadi koordinasi secara solid, sehingga pelaksanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan di Kecamatan Sukamantri sedikit mendapat hambatan. Kemudian yang menjadi tantangan yang kedua atau hambatan yang kedua adalah masalah-masalah yang timbul di lapangan, terutama menyangkut masalah peralatan penyelenggaraan penyuluhan, seperti belum punyanya laboratorium ini, kemudian alat-alat yang berhubungan secara teknis dalam transfer teknologi kita belum punya, hanya mengandalkan kepada swadaya yang mendapat sumbangan dari kelompok tani. Itu pun bisa, alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Itulah yang menjadikan hambatan di BP3K Sukamantri. Untuk mengatasi hal tersebut, kami berusaha mengadakan pendekatan ke berbagai dinas instansi terkait, sehingga nanti BP3K model ini mendapat fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Manajemen profesional diawali dengan pencatatan dan penataan yang baik, rapi, dan terencana, dimulai dari intern kantor sendiri. Itulah yang selalu ditekankan oleh Pak Itang selaku pimpinan dalam pengelolaan BP3K Model Sukamantri kepada 7 tenaga penyuluh yang ada dalam lingkup pimpinannya. Struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi, jadwal latihan, jadwal kunjungan, dan jadwal supervisi ditata dengan rapi dan serasi. Saat ini saya bersama Bapak Pipin Arif Apilin, Ketua Gapoktan Karangsari, sekaligus merangkap sebagai Ketua KTN Kecamatan Sukamantri. Pak, bagaimana sih peran serta BP3K Sukamantri terhadap kemajuan Bapak secara pribadi, kelembagaan ataupun kelompok, Pak? Ya. Peran BP3K untuk kami dan kelompok tani, gabungan kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukamantri, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, dalam arti untuk peningkatan kelembagaan SDM petani, untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani yang ada di Kecamatan Sukamantri, alhamdulillah sangat dibutuhkan sekali, karena tanpa dukungan dari BP3K, dari para penyuluh, mungkin karena keterbatasan SDM petani itu sendiri, sebenarnya ya perlulah kita dengan pemerintah dan yang di kecamatan memang BP3K yang berperan dalam arti segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian bisa lebih meningkat gitu. Waalaikumsalam. Bapak, izin naon ya? Biasa BP3 di Ciamis ini ada 36 kecamatan, di Sungai juga ada dengan top tes ada 36 BP3K. BP3 ini diharapkan bisa ada penghubung antara kabupaten dengan para petani. Karena selama ini Dinas Pertanian kita hanya punya teman-teman UPTD hanya 7. Plus 2 UPTD pembinaan dan 1 UPTD SCA. Agak sulit dijangkau kalau kita tidak menggunakan teman-teman BP3K ini. Dan ternyata BP3 di Sukamantri ini salah satu BP model, dan juga mereka ada kreatif. Juga pengaruh kepala BP3-nya di sini juga bisa memanage BP3 dengan baik, sehingga para penyuluh juga merasa enjoy di sini. Seperti lokasi di sini di lokasi joy ini salah satu kreasi dari kepala BP3K dan teman-teman penyuluh. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara kita BP3K, teman-teman penyuluh juga dengan pihak perbankan,
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mendapat alokasi bantuan kredit permodalan bagi para petani. Dan juga peran BP3K di sini juga sangat baik. Sebab kalau BP3 tidak berperan, ya mereka juga sulit. Dan kepada siapa harus mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Nah, kita juga berkembang secara kelompok tani juga, wanita tani juga dilibatkan di sini sehingga kita sendiri juga tidak ragu kalau ada bantuan masuk ke sini. Karena bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya juga ada. Itu aja mungkin yang dapat kami berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya mewujudkan tujuan, fungsi, dan sasaran penyuluhan, BP3K Kecamatan Sukamantri senantiasa berupaya meningkatkan kompetensinya, baik bagi penyuluh PNS, penyuluh swasta, penyuluh swadaya, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk mewujudkan kelembagaan BP3K yang dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan Sukamantri.
Sesuai dengan janji layanan, kami pegawai BP3K Sukamantri Mantri siap melayani publik berlandaskan pada moto lebih cepat, lebih akurat. Disertai dengan ikrar seluruh pegawai untuk menerapkan kepuasan publik melalui 3S, senyum, salam, dan sapa. Demikianlah selayang pandang profil BP3K Kecamatan Sukamantri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi berkat kepiawaian orang-orang BP3K, alhamdulillah kita dapat kucuran sampai ditantang 200 miliar untuk pengembangan berbagai komoditi di berbagai kawasan. Khusus untuk cabai hari ini alhamdulillah hadir Deputi Gubernur Bank Senior BI di sini, beberapa bankir yang ada di Jawa Barat, bahkan juga saya rasa se-Jawa, sebab ada yang hadir juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat berbagai keberhasilan di Sukamantri. Ini merupakan tangan-tangan BP3. Keberhasilan Sukamantri adalah karena keberhasilan para pegawai yang ada di BP3 Sukamantri. Kecamatan Sukamantri sendiri ini potensinya cukup bagus untuk dilaksanakan pengembangan hortikultura gitu ya. Khususnya yang sudah berkembang selama ini budidaya tanaman cabai. Dan BP3K di Kecamatan Sukamantri selama ini sudah banyak berperan sekali dalam membantu kehidupan para petani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya di BP3K Kecamatan Sukamantri ini untuk lebih bisa meningkatkan lagi peran dan fungsinya ke depan untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Kecamatan Sukamantri, khusus di bidang pertanian, khususnya dalam hal hortikultura ya, pengembangan hortikultura. Kecamatan Sukamantri ini kan termasuk salah satu kawasan yang di-create sebagai kawasan agropolitan. Core bisnisnya memang mendasarkan pada one village one product. Ini sesuatu yang menggembirakan untuk kita karena memang secara potensi kealaman di
Kecamatan Sukamantri ini sangat prospektif untuk beberapa jenis komoditi, baik itu sifatnya perkebunan maupun hortikultura. Ini sesuatu yang menggembirakan tentunya untuk selalu kita support, kita dorong dari sisi regulasinya dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang punya core bisnis pada sektor-sektor ini. Khususnya kita juga melihat di sini juga cabai ini juga termasuk komoditi yang menjadi komoditi unggulan di Kecamatan Sukamantri ini, dan rasanya juga ini beberapa perusahaan besar seperti ABC, Indofood dan macam-macam yang lain itu juga sudah ada keterikatan dengan masyarakat sini seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kemajuan Kecamatan Sukamantri ini dalam memproduksi produk-produk cabai dan hortikultur untuk skala nasional, Pak? Ya. Sejak ditetapkan oleh kabupaten ini sebagai kawasan agropolitan dan kemudian Bupati juga sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan Pokja kawasan agropolitan, ini sudah barang tentu seluruh kegiatan yang sifatnya perencanaan pembangunan baik sektor bisnis maupun infrastruktur dilakukan secara core bisnis ini cukup progres, cukup baik perkembangannya, karena biar bagaimanapun output dari sini produk-produk khususnya misalnya cabai sekarang misalnya spesifik itu sudah mendominasi misalnya pasar induk yang ada di Bandung itu. Ini seluruhnya hampir supply-nya 80% ini kan cabainya dari Sukamantri, dan ini sesuatu yang menggembirakan sekali untuk Kabupaten Ciamis. Dan jangan salah, Kabupaten Ciamis termasuk core bisnis terbesar kedua di Jawa Barat khususnya bidang cabai ini. Gitu. Demikianlah wawancara kami dengan anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Baik, sekarang kami bersama Kepala Bidang Hortikultur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. Pak, bagaimana tentang kemajuan Kecamatan Sukamantri dengan peranan BP3K Sukamantri, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Silakan. Ya, saya kira ketika kita membangun sebuah wilayah itu tidak lepas dari peran berbagai sektor ya. Jadi multisektor ini memang harus sinergi pada tingkat di bawah. Nah, ketika bicara mengenai pengembangan kelompok tani dalam upaya budidaya, saya kira ini peran BP3K juga harus dapat memberikan sumbang saran pemikiran ya kepada masyarakat bahwa peran BP3K juga tidak hanya dalam satu sektor saja. Artinya sektor-sektor pertanian dalam arti umum juga harus menjadi penguasaannya dalam konteks keilmuan maupun praktek di lapangan. Karena membangun hortikultura itu saya kira sesuatu yang punya prospek lebih dari yang lain, karena disitulah peran multisektor. Ketika tanaman horti dikembangkan dengan komoditas lain, juga yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan lahan itu juga pada kondisi keseimbangan. Jadi di sini peran BP3K berhasil tidaknya suatu program pertanian mengembangkan suatu komoditas itu juga sangat ditentukan nanti sampai sejauh mana dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu saja sebetulnya. Ya kan? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, demikian wawancara kami dengan Kabid Horti Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kita berada di acara pembukaan Screenhouse Bantuan Bank Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menanya pada kepala desa. Di sini ada kepala desa Ciberem, kemudian ini kepala BP3K Sukamantri, dan ini kepala desa Tenggara Harja. Keterkaitan dengan BP3K Sukamantri, mari kita tanya bagaimana tingkat kemajuan BP3K Sukamantri dengan pandangan kepala desa ini. Pak, bagaimana pandangan tentang BP3K Sukamantri, Pak? Nama saya
Didi Kamsili, Kepala Desa Ciberem. Terutama terhadap BP3K Kecamatan Sukamantri, saya berterima kasih. Apalagi terutama terhadap Gepoktan dalam kelompok tani. Apalagi masyarakat Desa Ciberem, saya berterima kasih kepada BP3K Kecamatan Sukamantri, terutama ini Pak Itang namanya. Saya sangat berterima kasih. Ya, begitulah pengenangan Kepala Desa Ciberem. Mungkin di sini desa sangat terbantu sekali ya Pak dengan keberadaan BP3K Sukamantri, dibantu untuk memajukan para petani di Kecamatan Sukamantri, khususnya Desa Ciberem. Sekarang saya akan tanya Kepala Desa Tenggara Harja, bagaimana pandangan Bapak terhadap BP3K Sukamantri, Pak? Terima kasih. Kebetulan saya selaku kepala desa, ini terutama di sektor pertanian, keberadaan BP3K itu sangat menunjang sekali, sangat membantu sekali ke perekonomian, terutama di tingkat desa. Di Desa Tenggara Harja tersebut ada sekitar 22 kelompok tani, di mana kemajuannya sangat pesat. Di pertaniannya oke, peternakan oke, terus perkebunan dan kehutanan juga demikian. Jadi ini sangat menunjang sekali. Cuma kami dengar-dengar, ya, ini saya selaku kepala desa, bahkan udah ada ke masyarakat, katanya mau ada pembubaran. Ini sangat disayangkan untuk di sektor pertanian. Kalau tidak ada BP4K, petani mau mengadu kemana? Ini yang memfasilitasi desa tersebut atau petani yang ada di pedesaan itu kan ada tingkat kecamatan, yaitu BP4K. Jadi kalau orang kampung misalkan para petani datang ke kabupaten, paling cuma bengong-bengong, kan ada yang memfasilitasi sekarang. Jadi saya sayangkanlah kalau emang mau ada pembubaran BP3K. Jadi untuk masyarakat Tenggara Harja khususnya, umumnya masyarakat Sukamantri, sangat tidak diharapkan kalau BP3K dibubarkan. Terima kasih. Ya, pada saat ini saya berada bersama Pak Asep, pengelola P4S Karangsari, Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri. Kita tanya bagaimana komentar Bapak tentang keberadaan BP3K Sukamantri, dan kemudian bagaimana kemajuan P4S Karangsari sejauh ini, Pak. Silahkan, Pak. BP3K Kecamatan Sukamantri merupakan suatu lembaga pemerintah di dalam bidang pertanian bagi P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Karangsari. Dirasakan sangat besar sekali manfaatnya, diawali dengan terbentuknya P4S Karangsari, di mana terbentuknya P4S Karangsari merupakan hasil kerjasama dari kelompok tani difasilitasi oleh BP3K Kecamatan Sukamantri, yang mana di bawah binaan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Bandung, sehingga terbentuk P4S Karangsari. Di dalam hal ini P4S Karangsari di dalam pelaksanaan magang, pelaksanaan pelatihan-pelatihan, di dalamnya tidak terlepas dari kerjasama antara P4S dengan BP3K, karena memerlukan narasumber di dalam pelatihan-pelatihan dan magang bagi petani ataupun bagi para mahasiswa serta pelajar SMK yang berlatih atau magang di P4S Karangsari. Dalam hal ini kita mempunyai pemandu baik dari petani maupun pemandu dari pihak penyuluh yang diambil dari BP3K Kecamatan Sukamantri. Selanjutnya P4S Karangsari yang alhamdulillah barangkali hasil bersama-sama dengan BP3K dibina terus-menerus, dan hingga saat ini barangkali kita telah secara rutin melaksanakan kerjasama baik dengan SMK maupun dengan perguruan tinggi di dalam pelatihan atau magang. Begitupun dengan kelompok-kelompok tani baik yang ada di Kabupaten Ciamis maupun di luar Kabupaten Ciamis. Demikian. Demikian komentar dari pengelola P4S Karangsari. Mungkin ada masukan untuk BP3K Sukamantri, Pak, atau barangkali sekedar masukan untuk BP3K Kecamatan Sukamantri untuk P4S, yang mana di dalam hal ini lebih cenderung dalam pengembangan sumber daya manusia pertaniannya. Kami barangkali berprinsip bahwa
apapun programnya SDM adalah kuncinya. Untuk itu barangkali dalam hal meningkatkan kemajuan para petani, baik itu dalam bidang program-program pertanian yang diturunkan oleh pemerintah, ini harus didukung dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Demikian barangkali sekedar komentar. Kami selaku Badan Kerjasama Antar Desa memberikan satu penilaian yang sangat baik dan sangat positif untuk keberadaan BP3K yang khususnya di bawah kepemimpinan Pak Haji Itang itu. Ya, sekarang saya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukamantri. Bagaimana tanggapan Ibu tentang BP3K Sukamantri keterkaitan dengan PKK, Bu? Bagaimana, Bu? Silakan. Ya, alhamdulillah dengan adanya BP3K model Sukamantri bagi tim penggerak PKK Kecamatan Sukamantri merupakan mitra kerja yang sangat baik dan sangat solid. Jadi ibu-ibu PKK bisa memanfaatkan tabulakar dengan binaan dari BP3K, sehingga ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya apabila membutuhkan sayuran, obat-obatan, minimal untuk kebutuhan rumah tangga sendiri bisa dicukupi, apalagi bisa sampai menjual ke masyarakat yang lain yang membutuhkan. Ya, sekarang saya bersama ibu-ibu kelompok para wanita tani. Saya akan bertanya, Bu, bagaimana sih peran pentingnya BP3K Sukamantri terhadap kemajuan ibu-ibu ini nih? Bagaimana dalam bertani atau apa, Bu? Silakan perkenalkan diri, kelompok mana, dan bagaimana pesan-kesan dan manfaat BP3K. Silakan. Dalam bimbingannya, dalam penyuluhannya, masalah-masalah yang ada di para petani, saya langsung datang ke BP3K. Maka dari itu, peran BP3K sangat diperlukan oleh para petani. Ya, kalau Ibu gimana, Bu? BP3K mempunyai peranan penting bagi kami selaku kelompok wanita tani Sekararum, di mana BP3K mempunyai peran yang sangat dalam hal terutama untuk kami sebagai wanita untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama untuk meningkatkan penghasilan, di mana BP3K membimbing kami terutama bagaimana cara kita bertani dalam terutama kaitannya dengan proses awal kita terjun ke bidang pertanian, bagaimana kita mengolah lahan yang ada di sekeliling kita, terutama di pekarangan, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Awalnya untuk kaum ibu-ibu, kita berupaya untuk menanam tanaman yang mudah seperti hanya menanam sosin, terus kita menanam tomat, bawang daun ya gitu, bawang daun, buncis, dan yang paling mungkin kita sekarang terjun juga dalam hal penanaman cabai merah. Manfaatnya ya sangat bermanfaat sekali, ya seperti saya di bidang cabai merah gitu Pak ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya hasilnya memuaskan berkat bimbingan BP3K.